Dan mereka itu dalam sebuah media itu yang mungkin dianggap orang-orang sekarang itu dianggap syirik, musyrik dan sebagainya, itu sebetulnya sangat tidak relevan. Tidak relevan. Relevan gini, contoh bahwa konsep orang Jawa itu tidak boleh kagetan, gumunan dan apa namanya getunan. Nah, aja kagetan, aja gumunan, aja getunan. Nah itu dalam artian itu kan ada itu di dalam sebuah kembang telon gitu. Kembang telon itu ada kantil, mawar, terus kenanga. Nah, kembang telon itu maknanya tiga itu ya. Iya. Aja kagetan, aja gumunan, aja getunan itu dalam proses kehidupan apa saja yang kita lakukan sehari-hari. Apa saja itu yang aja kagetan lah. Iya. Sehingga dalam kita memahami ketiga kembang telon itu, ketiga bunga itu, dalam kita menaruh sesuatu dalam suatu hajat atau dalam suatu keinginan, itu kita sudah secara otomatis memahami karena kita paham gitu. Contoh misalnya kembang kantil. Kembang kantil itu sama orang tua dulu kita itu udah disebut bahwa urip kuwi nang donya iku kudus terus setiap saat detakan nafas kita itu kemantil-mantil marang sing gawe urip sang pencipta. Kantil itu artinya kemantil-mantil marang sing gawe urip. Iya, jadi kalau kepada Gusti. Nah, kalau dihubungkan dengan manunggaling kawula bahwa Gusti itu kita sudah di dalam diri kita itu sudah ada sang pencipta. Itu enggak bakal namanya kagetan. Kantil, kembang kantil itu jadi harus kemantil-mantil. Jadi menyatulah manunggal. Tuhan yang mencipta kita itu sudah bersama kita. Bersama kita. Kita tidak akan pernah merasa tadi dalam hati di dalam hidup itu kon aja kagetan. Kadang susah, kadang senang, itu dijalani saja. Itu sebuah lingkup proses satu kesatuan ya. Iya, ketika ada susah pasti ada senang. Nggak mungkin susah terus senang terus itu enggak gitu. Iya. Sehingga kita harta benda kita komplit semua dan kita mau apa saja bisa, tetap ada susahnya. Pasti ada susahnya. Nggak bisa kita mendapatkan kesempurnaan sejati di dunia ini karena memang itu kehidupannya. Makanya jangan kaget. Aja kagetan. Nah, sehingga kita sudah mewanti-wanti itu dengan sarana media kembang kantil itu. Jadi ketika menyerahkan ketika kita melakukan sesaji atau sesajen dengan kembang telon itu sudah memahami maknanya itu. Ternyata secara umum kita paham lalu kembang apa lagi tadi? Kembang mawar. Nah, setelah kita setelah kita bahwa memahami ketauhidan, memahami ketuhanan, memahami bahwa Tuhan itu betul-betul sang pencipta segala alam semesta dan kita meyakini itu yang kedua kembang mawar. Kembang mawar itu maknanya? Iya, urip kuwi nang dunya maneka warna. Urip nang dunya kuwi maneka warna. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam manusia, bermacam-macam alam ini bermacam-macam. Itu makna dari bunga mawar. Iya. Jadi kamu harus hati-hati. Urip kuwi maneka warna. Iya. Jadi misalnya sesama manusia, kita di lingkungan, kita nggak bisa bahwa kamu harus begini, harus nggak bisa. Karena itu sudah tercipta masing-masing itu. Kita bisa dikatakan baik kan karena ada yang jelek. Kita dikatakan jelek karena ada yang baik gitu loh. Dan itu kita nggak akan tahu nanti ujungnya kita akan baik apa ujungnya kita jelek juga kita akan tahu. Makanya sudah diingatkan dengan kembang mawar, hati-hati. Maneka warna itu hati-hati. Jadi ibarat kehidupan itu yang terpenting itu kan bukan pada babak pertama dan babak kedua tapi yuritem. Kayak main bola itu yuritem, kalah menangnya itu di detik-detik terakhir. Nah, bahasa Jawa, bahasa agama sakaratil maut. Dalam sakaratil maut kita dapat ridhonya Allah, dapat bahwa kita tadinya di babak pertama, babak kedua itu mungkin kita jahatnya minta ampun, tapi Allah emang ridho terhadap kita. Di dalam sakaratil maut kita masih terhadap sama dengan Sang Gusti.
Iya, iya, iya. Ya, karena luar biasa sekali. Iya kan, luar biasa sekali. Kembang mawar itu bahwa hidup itu maneka warna, beraneka ragam. Beraneka ragam. Dan itu sesuatu dan nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan, dan itu memang apa ya, real itu. Gitu. Memang seperti itu. Tidak mungkin bisa diseragamkan ya. Gitu. Iya, makanya bisa misalnya sekarang ada bahasa persatuan, kita harus bersatu. Itu sebetulnya hanya bahasa, nggak bisa kita bersatu, nggak bisa kita sama. Tapi kalau kita memahami bahwa sebuah keindahan itu ternyata kan yang ada bunga mawar, melati, dan bunga satamani itu kan menggambarkan bahwa memang beda-beda tapi sama. Iya. Nah, kalau orang sudah bisa memahami itu, menurut saya dengan kembang mawar itu karena dia sudah paham, oh urip itu memang macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu, tinggal bagaimana kita memposisikannya. Iya. Kan gitu. Betul ya. Gitu. Jadi nggak akan itu orangnya begitu, ini nggak akan. Berarti begitu. Tidak mudah menghakimi akhirnya gitu. Tidak Ketika mudah bisa menghakimi diri, kita bisa hati-hati, tidak mudah menghakimi orang lain gitu kan. Betul, karena tidak mudah menyalahkan orang lain. Iya, yang kita salahkan itu nanti belum tentu di akhir yuri time-nya itu mungkin baik, bahan yang kita merasa baik, mungkin di yuri time-nya kita bisa gelo karo Gusti Allah. Karena di ujungnya misalnya gitu loh. Ya. Karena kita cita-cita kita nggak tercapai kan bisa saja, atau sebaliknya orang yang jahat banget karena sudah merasakan jahatnya sudah luar biasa sehingga di akhir-akhirnya dia terus harusnya nyawiji maring Gusti. Kita kan juga nggak tahu. Semua itu kehendak Sang Pencipta. Nah, itu dalam sebuah kehidupan maneko. Lalu lanjut lagi yang ketiga, bunga kenanga. Kenanga itu maksudnya menggambarkan kowe urip nang donya kowe aja ngantek kudu ngenang karo sing jenenge sejarah. Itu tadi. Kenanga itu mengenang sejarah. Tidak lupa dengan sejarah kita, asal usul kita. Jati diri kita. Terus kita berasal dari mana. Terus nanti ujungnya kita mau kemana. Nah, sangkan para ning dumadi itu ada kembali ke situ. Bahwa kalau kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu, ya biasanya kita akan menjadi adigung. Sombongnya, diberi ujian kekayaan, jabatan, lalu sombong, karena tidak membaca itu. Sebenarnya kalau sudah orang memahami itu dari kembang telon itu sebenarnya, oh ini hanya ujian saja. Suatu saat kita juga akan menjadi rakyat biasa, akan menjadi orang yang hina dan sebagainya itu nggak akan kagetan gumunan dan ketunan tadi. Nah, ketunan tadi itu akhirnya di ending terakhir itu tidak akan itu, karena memang udah memahami gitu. Jadi sudah paham, jadi nggak ada rasa getun karena kita tahu gitu, dan bisa berlaku lebih bijaksana. Iya, jadi tidak ada penyesalan lah bahasa sekarang. Nggak ngapain menyesal gitu, karena memang ini sudah menjadi tatanan kehidupan. Nah, bahasa mbah-mbah kita ya dawuh Gusti itu hanya memang kita hanya menjalankan ya, ikhtiar lah. Ya, ikhtiar, masalah hasil itu ya pasrah sumareh pengarsanipun Gusti. Itu dari sebuah media itu, belum lain-lain ya. Itu hanya dari sebuah media yang disebut namanya kembang telon. Dan mungkin yang dimaksud dengan apa tadi, supaya tentang kembang telon itu yang ada namanya bunga kenanga, filosofi supaya kita bisa mengenang, mengingat asal usul kita, leluhur kita, sejarah kita. Itu berarti kan ada sisi sembah bakti, salah satunya kepada orang tua, ibu ya gitu. Lalu bahkan leluhur kita yang ke atas lagi, sampai yang sana lah. Yang mungkin bahasa kalau Jawa ya itu yang manitis terhadap kita, yang manitis gitu ya. Sampai kita mengingatkan. Iya betul ya. Orang Jawa sering bahasa sing ngomong iku ae lho gitu ya. Tapi kadang memang bedanya tidak diberi penjelentrean hal itu, sehingga kadang ada istilah apa ya, ketika suguh dengan kembang telon dianggap nyajeni atau nyuguhi demit gitu kan, atau sesuatu yang musyrik gitu, padahal bukan ya, itu makna buat diri kita. Kalau hubungannya sudah meninggal tidak ada sama sekali sebetulnya gitu ya. Iya, hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu sebetulnya lahir
Ya kalau dulu diciptakan dari tanah, tapi kita kan jelas-jelas dari segumpal air mani yang dari gen turun temurun. Mungkin beda dengan yang orang-orang terdahulu lagi kan gitu, dicipta dari itu. Kita kan udah jelas itu. Berarti supaya kita mengingat asal usul kita ya, orang lali lah, tidak lupa asal usul supaya tidak adigang, adigung, adiguna itu tadi ya. Supaya kita bisa lebih bijaksana, lebih ya karena spiritual memang seperti itu, bisa memahami kenyataan hidup, bisa menyikapinya dengan bijaksana, ora kagetan, ora gumunan, ora getunan. Ini apa-apa getunan nanti kan ya bisa mumet sendiri ya, kamu getun, kaget. Makanya saya juga kadang-kadang ngamatin gini. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat itu secara ilmiah saya tadi, bahwa mbah-mbah kita itu jangan gumunan. Kadang pikir ya, orang kayaknya pakai mobil yang bagus banget, harganya miliaran, tidak apa-apa sih itu dalam proses menikmati. Tapi itu semua itu kan hanya besi gitu, disambung-sambung di las, dibungkus dengan seperti itu. Kalau orang dulu ya tetap di dalam hatinya ya nggak begitu gumun sekali gitu. Orang gumun lah, orang kagetan ya. Walaupun itu bukan sesuatu yang dilarang. Iya, paling nikmatnya sekali dua kali make, udah kesana-sana udah biasa. Ya karena itu tadi apa, menurut menjadi putaran itu ketika ada rasa seneng pasti ada susahnya. Mereka yang memakai mobil miliaran mungkin juga ngalami susah juga yang kita mungkin tidak tahu juga gitu. Sama seperti kita bisa menikmati seperti ini, mereka yang pakai mobil nikmat banget itu bisa duduk di sini sambil ngopi, sambil guyu, ketawa-ketawa. Tapi kita juga punya sisi yang lain mungkin karena memang apa ya? Ya karena kita belum pernah menikmati yang mobil rasanya miliaran. Tapi kan kita juga nggak terlalu apa namanya ya, kalau kita memahami artis ya kalau nyampe ya syukur alhamdulillah. Kalau memang belum diberi sama itu ya kita hanya cukup ikhtiar. Ini apa ini? Ini juga makanan khas ini. Ini namanya golak. Apa ini? Ini dari singkong. Dari singkong. Mbah Hasi ini juga banyak banget kayak ini. Ya nanti lagi kapan waktu nih. Kita coba dulu ya. Ini karena singkong golak ya. Jadi luar biasa. Mbah Hasi ini aja juga banyak banget ini yang terkandung di dalamnya. Ini alami semua ini. Kopi, golak ini namanya. Iya, ini dari singkong. Singkong itu mengandung sianida. Sianida itu bahaya sekali. Bahaya? Iya, ini racun ini. Terus? Ini racun. Tapi karena orang dulu itu sangat canggih memahaminya, racun itu bisa menjadi makanan. Mengandung sianida yang bisa untuk meracuni orang, tapi ini bisa diproses melalui makanan. Padahal kita kan hanya meniru ya, itu sudah mereka menemukan golak ini sudah beratus-ratus tahun yang lalu dan ketika zaman belum canggih, belum ada HP, belum ada tutorial dari Google gitu kan. Terus kita nggak mengingat orang-orang terdahulu mau bagaimana coba. Mungkin kita tinggal nyontoh kayak gini. Nyontoh ya. Sebenarnya fotokopi ini ada, ini caranya begini, kita tinggal nyontoh, niru. Sebenarnya manfaatnya luar biasa. Berapa lama proses dulu dia untuk menciptakan menemukan ini. Seperti ini ya. Iya. Sama seperti Jagat Alit, Jagat Ageng. Sebelum orang luar negeri ada istilah makrokosmos, mikrokosmos, leluhur kita sudah tahu ada Jagat Alit, ada Jagat Ageng, semesta gede, semesta cilik, sudah tahu duluan sebenarnya gitu.